Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Cica Handmade. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara membuat tas rajut mini sling bag. Tas ini saya buat muat untuk HP dan bagian dalamnya tanpa menggunakan furing. Untuk cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Benang yang saya gunakan adalah benang jenis filamen dan saya menggunakan dua benang yang berbeda warna. Dan untuk jarumnya saya menggunakan hakpen dari tulip ukuran nomor 3. Kita mulai dengan membuat simpul. Kemudian kita buat rantai sebanyak 50. Setelah selesai 50 rantai, selanjutnya kita tambahkan satu rantai. Kemudian kita akan melakukan pekerjaan kita di bagian belakang rantai atau di bagian punggung rantai. Untuk satu lubangnya kita isi dengan satu single crochet. Jadi masing-masing lubangnya kita isi dengan satu single crochet. Ini kita selesaikan sampai ke batas ujung. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini kita tambahkan satu rantai. Kemudian kita balik pekerjaan kita. Dan di baris berikutnya ini kita akan melakukan pekerjaan kita di bagian back loop. Satu lubangnya kita isi dengan satu single crochet. Jadi di tiap-tiap lubang kita isi dengan satu single crochet. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian di bagian sini kita tambahkan satu rantai. Kemudian kita balik pekerjaan kita. Selanjutnya kita akan melakukan pekerjaan kita di bagian back loop. Namun ini akan kita tembuskan juga ke bagian back loop yang ada di bawahnya. Seperti ini ya teman-teman. Kita akan melewati dua helai benang di atas jarum. Kemudian kita buat single crochet seperti biasa. Lanjut kita lakukan hal yang sama. Kita tembuskan juga ke bagian bawahnya. Seperti ini. Dan kita buat single crochet. Kita lakukan lagi hal yang sama. Di sini kita selalu melewati dua helai benang ya teman-teman. Kita buat single crochet.
Ini kita lakukan terus sampai nanti ke batas ujung. Dan ini sudah sampai ujung, ini kita tangguhkan dulu. Kemudian sisa benang yang ada di bagian bawah ini akan kita selipkan di sini ya teman-teman, supaya hasilnya lebih rapi. Dan sekarang kita lanjut, kita tambahkan 1 rantai. Kemudian sisa benang ini kita selipkan saja. Di sini sama seperti baris sebelumnya ya teman-teman. Kita tusukkan jarum di back loop atas dan back loop bawah. Seperti ini, kita melewati 2 helai benang di atas jarum. Kemudian kita buat single crochet. Kita lakukan juga hal yang sama untuk lubang sebelahnya. Kita lewati 2 helai benang di atas jarum. Kita buat single crochet. Ini langkahnya sama ya teman-teman, kita tinggal mengulangi pola yang sama. Dan ini akan kita lakukan terus sampai nanti ke batas ujung. Setelah sampai ujung, di sini kita tambahkan 1 rantai dan kita balik lagi pekerjaan kita. Kita lakukan hal yang sama. Kita tinggal mengulangi pola yang sama ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Ini totalnya ada 14 baris. Kemudian ini kita ganti dulu benangnya. Kita gunakan benang yang kedua. Benang ini kita tempelkan saja seperti ini. Kemudian ini kita buat 1 rantai menggunakan benang yang kedua. Selanjutnya ini kita balik pekerjaan kita. Dan kita tusukkan jarum di lubang yang pertama, kita lewati 2 helai benang. Kemudian sisa benang yang ini kita selipkan saja seperti ini. Lanjut kita buat single crochet. Kita lakukan juga hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Kita lewati 2 helai benang. Kita buat single crochet. Kita ulangi lagi, kita masuk ke lubang sebelahnya, kita lewati 2 helai benang dan kita buat single crochet. Ini kita lakukan pola yang sama sampai ke batas ujung. Selanjutnya di sini kita tambahkan 1 rantai dan kita balik pekerjaan kita. Kemudian di lubang yang pertama ini kita skip. Kita masuk ke lubang yang kedua dan kita masuk juga ke lubang baris sebelumnya seperti ini. Kita lewati 2 helai benang di atas jarum dan ini kita skip 1 ya. Kemudian kita buat single crochet. Kita lakukan juga hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Kita buat single crochet.
Ini kita lakukan sampai nanti kita meninggalkan atau kita menyisakan 2 lubang terakhir. Nah, ini sudah ada 2 lubang terakhir ya teman-teman. Di 2 lubang terakhir ini akan kita satukan atau kita lakukan pengurangan stitch. Nah, seperti ini kita buat 1 single crochet. Kemudian di sini kita tambahkan 1 rantai dan kita balik pekerjaan kita seperti ini. Lanjut, ini akan kita sejajarkan saja ke bagian bawahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dengan arti kata kita skip 1 lubang yang ada di bagian bawah. Nah, ini kita skip 1. Lanjut, kita buat 1 single crochet. Begitu juga untuk lubang berikutnya, kita buat single crochet. Kita lakukan sampai ke batas ujung. Dan ini sudah sampai di batas ujung ya teman-teman. Di sini akan kita sejajarkan saja ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Dengan arti kata di bagian bawah ini terdapat 1 stitch. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita lewati saja sama seperti ini ya. Di sini kita skip 1 lubang di bagian bawah dan sini juga sama, kita skip 1 lubang di bagian bawah. Jadi ini kita tinggalkan saja. Ini langsung saja kita buat single crochet seperti ini. Dan kita abaikan 1 lubang terakhir di bagian bawah. Nah, seperti ini. Di sini lanjut kita tambahkan 1 rantai dan kita balik pekerjaan kita. Kemudian di sini kita skip lagi 1 lubang yang ini ya. Kemudian kita masuk aja ke lubang berikutnya. Ke lubang yang kedua, ini kita sejajarkan seperti ini. Dan kita buat single crochet. Kita lakukan juga hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Kita buat juga single crochet. Ini kita sisakan 2 lubang terakhir. Di 2 lubang terakhir ini akan kita gabungkan menjadi 1. Nah, seperti ini. Kita tusukkan jarum, kita tahan dan tusukkan lagi jarum di lubang berikutnya. Seperti ini kita buat 1 single crochet. Lanjut, ini kita tambahkan 1 rantai dan kita balik pekerjaan kita. Di baris yang ini kita sejajarkan saja ke bagian bawah. Dengan arti kata, ini kita skip 1 lubang di bagian bawah. Ini kita sejajarkan seperti ini ya. Dan kita buat single crochet. Di lubang sampingnya juga sama, kita buat single crochet. Ini kita lakukan sampai ke batas ujung. Nah, ini sudah sampai di batas ujung ya teman-teman. Ini kita sejajarkan juga ke bagian bawahnya. Dengan arti kata, ada 1 lubang lagi yang tersisa di bagian ujung di bagian bawah. Nah, ini kita abaikan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita tambahkan 1 rantai. Baiklah teman-teman, polanya seperti ini ya teman-teman. Di bagian kanan selalu kita skip 1 dan di bagian kiri juga selalu kita skip 1. Jadi tiap barisnya selalu kita skip 2 lubang ya. Ini kita lakukan terus sampai ke atas, sampai nanti mengerucut di bagian atasnya. Dan hasilnya seperti ini. Di bagian bawah sini saya buat 14 baris dan di bagian atas ini juga sama, saya buat 14 baris. Selanjutnya ini kita putus saja benangnya.
Kemudian bagian tepi-tepinya ini akan kita rapikan sampai ke batas sudut ini. Untuk bagian pinggirnya ini kita gunakan saja benang yang kedua. Langsung saja kita masuk ke lubang yang pertama. Kemudian kita buat slip knot. Dan kita buat satu rantai. Selanjutnya di tiap-tiap lubang ini kita isi dengan satu slip stitch. Ini sisa benangnya kita selipkan saja. Di lubang berikutnya juga sama, kita buat slip stitch. Dan di sini juga sama, kita buat slip stitch. Ini sisa benangnya kita selipkan ya teman-teman. Nah, ini polanya sama. Di tiap-tiap lubangnya kita buat satu lubang, satu slip stitch. Dan ini sudah selesai sampai ke batas ujung. Kemudian kita putus aja benangnya. Sisa benang ini kita selipkan saja di bagian belakang sini ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Ini kita buat dua dengan ukuran yang sama. Kemudian kita buat juga alasnya. Alasnya ini kita buat dengan pola yang sama. Ini ukurannya dari setengah alas ini sama panjang dengan bagian badan tas ini ya teman-teman. Dari sini sampai ke bagian ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini akan kita satukan atau kita pasang bagian alasnya. Terlebih dahulu kita pasangi jarum pentul ya teman-teman, biar memudahkan kita untuk menjahitnya. Ini kita jahit menggunakan jarum dan benang jahit. Di sini saya tidak punya benang yang senada dengan alas tasnya, tapi saya hanya punya benang yang senada dengan ini. Jadi saya upayakan untuk menjahitnya itu tidak terlihat atau tidak timbul. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai benang yang sama atau senada dengan alas tasnya, itu akan lebih bagus ya teman-teman.
Setelah ini selesai kita jahit secara mengeliling, selanjutnya kita jahit juga bagian sampingnya dari sini sampai ke bagian ini. Nah, ini sudah selesai dijahit untuk kedua bagian sisi sampingnya ya teman-teman. Selanjutnya di bagian sini akan kita pasangkan untuk cantelan bagian pengait tali tasnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan dua. Kemudian ini kita satukan dengan cara menjahit menggunakan jarum dan benang jahit. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya di bagian ini, di bagian atasnya kita pasangkan resletingnya. Tapi ini kita pasangkan dulu jarum pentul ya teman-teman, supaya memudahkan kita menjahitnya. Nah, ini sudah selesai dijahit. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan tali tasnya. Dan untuk tali tas ini sudah saya buatkan tutorialnya di video saya sebelumnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara buatnya, silahkan lihat video saya sebelumnya, atau nanti silahkan klik link yang saya tautkan di bagian deskripsi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kalau ada salah-salah kata saya dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya juga ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.